Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Widaningrum dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Oke, apa sih aplikasi Algebrator itu? Yuk kita simak. Oke, selanjutnya aplikasi matematika Algebrator. Nah, software Algebrator, yaitu Algebrator juga disebut sebagai SOFTMAT, adalah 9 sistem aljabar komputer atau CAS yang dikembangkan pada akhir 1990-an oleh Neven Jurkovic dari SOFTMAT San Antonio, Texas. Algebrator adalah CAS yang khusus diarahkan pada pendidikan aljabar. Selain hasil perhitungan, software ini juga menunjukkan langkah demi langkah penjelasan sensitif, proses, solusi, dan konteks. Algebrator merupakan alat yang komprehensif, akan memberikan siswa tidak hanya jawaban, tetapi juga semua langkah-langkah yang diperlukan untuk sampai ke solusi serta penjelasan lengkap dari masing-masing. Software ini yang digunakan dalam praktik adalah Algebrator versi 4.0.1 untuk menyelesaikan masalah pada bab aljabar. Kita dapat menggunakan software ini tidak hanya menyajikan jawabannya saja, tetapi juga langkah-langkah penyelesaiannya. Lalu, software ini bersifat portable dengan cara penggunaannya pun sangat mudah. Cukup ketik soal dengan bantuan toolbar yang ada di aplikasi algebra, akan membantu menyelesaikan dengan langkah-langkah yang mudah dipahami sampai menentukan solusinya. Lalu, selanjutnya ada Algebrator merupakan software matematika yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah matematika. Sebagai berikut, yang pertama ada penyederhanaan ekspresi atau bentuk aljabar. Yang kedua ada operasi dengan bilangan kompleks, yaitu menyederhanakan merasionalkan penyebut kompleks. Yang ketiga grafik atau fungsi umum. Yang keempat menyederhanakan logaritma. Yang kelima menyelesaikan sistem 2 dan 3 persamaan linear. Yang keenam grafik fungsi, yaitu garis, parabola, hiperbola, lingkaran, elips, persamaan, dan solusi kesenjangan. Lalu yang terakhir adalah menyelesaikan persoalan linear, persamaan kuadrat, kesenjangan, termasuk persamaan logaritma dan eksponensial dasar, dan lain-lainnya. Lalu fungsi menu bar dan toolbar pada Algebrator. Nah, kita bisa lihat di sini ada tampilan pada aplikasi Algebrator. Yang terdapat menu bar digunakan untuk mengolah file, edit file, dan mengatur modifikasi. Lalu toolbar, alat yang digunakan untuk menggambar, membangun, mengukur, dan memanipulasi objek yang akan ditampilkan. Halaman kerja adalah halaman untuk melakukan proses perhitungan. Toolbar bisa ditampilkan atau disembunyikan melalui menu bar, yaitu view menu. Nah, di sini ada menu bar pada Algebrator. Yang pertama ada submenu pada menu file. Di sini bisa kita lihat worksheet yang berarti membuka halaman kerja baru. Lalu ada open recent, terus yang berarti membuka halaman Algebrator yang pernah dibuka. Lalu ada open, membuka halaman Algebrator yang telah ada. Lalu close, menutup halaman kerja pada Algebrator. Lalu ada export untuk mengekspor, dan exit untuk keluar dari software Algebrator. Lalu ada submenu pada menu edit. Yang pertama ada undo atau membatalkan perintah yang telah dilakukan. Ada redo, mengulangi perintah yang telah dilakukan. Cut, memotong objek. Copy, menyalin objek yang dipilih. Paste, menempatkan objek pada posisi yang diinginkan, dan reference adalah mengatur tampilan pada halaman kerja. Lalu submenu pada menu view, ada standard toolbars yang menampilkan atau menyembunyikan toolbar standar. Lalu ada status bar, memberikan keterangan tentang toolbar ya. Lalu ada advanced toolbar, menampilkan atau menyembunyikan toolbar lanjutan. Ada reset toolbar, mereset ulang toolbar, dan edit toolbar, yaitu menampilkan atau membunyikan toolbar yang sering diedit. Lalu ada submenu pada menu transformation. Yang pertama ada solve step atau menampilkan step selanjutnya dari proses penyelesaian. Ada solve all, menampilkan step keseluruhan langsung. Ada graph, yaitu menampilkan step grafik dari persamaan dan ketidaksamaan. Ada graph all, yaitu menampilkan step grafik dari persamaan dan ketidaksamaan secara langsung. Lalu ada check solution di sini untuk mengecek solusi penyelesaian. Lalu ada explain di sini untuk menunjukkan penjelasan dari langkah yang dipilih. Lalu ada check your work
di sini untuk menyelesaikan permasalahan dengan sendiri. Lalu ada solve for untuk memilih variabel yang ingin diselesaikan, dan yang terakhir ada settings untuk mengatur penyelesaian yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada submenu pada menu transformation. Yang pertama ada expression untuk mengubah, mengganti, menambah atau mengurangi lambang pada persamaan yang dipilih. Lalu equation atau inequalities itu sama seperti expression, bedanya untuk mengurangi atau menambah atau mengganti atau merubah pada komponen pada persamaan yang dipilih. Lalu system of equation yaitu melakukan banyak sistem pada persamaan, misalnya mengalihkan antar persamaan. Lalu ada submenu pada menu help. Yang pertama ada student manual, yaitu membantu pelajar mempelajari algebrator. Student manual itu sama dengan live math help. Lalu ada tutors, problems, formula, yaitu memberikan cara menyelesaikan beberapa teori. Lalu ada use purchase order, yaitu mencari dan mendownload software algebrator online ataupun dengan cara lain dengan koneksi internet dan biaya. Lalu ada about, di sini yaitu berarti memberi informasi tentang software algebrator. Lalu toolbar pada algebrator. Yang pertama ada standard toolbar, yaitu new. New ini untuk membuka lembaran baru atau problem baru. Nah, dan selanjutnya ada open, yaitu untuk membuka dokumen. Lalu ada solve step untuk memperhatikan atau memunculkan jawaban dari problem yang ada secara satu persatu atau per step. Lalu ada solve all, yaitu untuk menampilkan jawaban secara cepat tanpa harus mengklik solve step satu persatu, cukup klik sekali. Solve all ini akan langsung secara cepat memunculkan hasil dari problem secara menurun. Lalu ada check solution untuk memeriksa hasil penyelesaian. Lalu ada graph all untuk memunculkan hasil grafik dari suatu problem. Lalu selanjutnya ada explain untuk menjelaskan secara rinci dari jawaban yang telah diberikan oleh algebrator. Lalu ada visibility untuk mengatur tingkat jawaban yang ingin kita inginkan. Lalu ada check your work untuk memeriksa pekerjaan yang udah kita buat. Lalu ada wizard untuk memilih problem yang ingin kita inginkan. Lalu ada manual memberikan informasi mengenai algebrator. Lalu ada live math help untuk memberikan informasi melalui browser. Lalu ada support untuk menanyakan langsung mengenai algebrator melalui email resmi. Lalu selanjutnya ada editor toolbar. Yang pertama ada undo, mengembalikan sesuatu yang sebelumnya telah terjadi. Lalu ada redo, mengembalikan sesuatu yang setelahnya telah terjadi. Lalu ada cut untuk memotong objek. Lalu ada copy untuk menyalin objek, dan yang terakhir ada paste untuk menempelkan objek. Lalu selanjutnya ada math toolbar. Yang pertama ada mixed number, membuat pecahan campuran, yaitu selanjutnya ada new fraction, membuat pecahan biasa. Lalu selanjutnya ada max solution, membuat pecahan biasa dengan memblok bilangan atau penyebut terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada new power untuk membuat pangkat. Lalu ada max selection, the best of an expand, untuk membuat pangkat dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Lalu ada new root, membuat akar pangkat. Lalu ada make root, membuat akar pangkat dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Lalu ada new absolute value, untuk membuat nilai mutlak. Lalu ada make absolute value, membuat nilai mutlak dengan memblok konstanta atau variabel. Lalu selanjutnya ada matrix, yaitu membuat matrix, dan selanjutnya ada det, membuat determinan. Selanjutnya ada insert new, membuat tanda dalam kurung. Lalu selanjutnya ada insert selection in, membuat tanda kurung dengan memblok konstanta atau variabel. Lalu selanjutnya ada advanced toolbar. Yang pertama divide, membuat tanda bagi. Selanjutnya ada equality and inequality symbol, membuat tanda kurang dari dan kurang dari atau sama dengan. Lalu ada index variables, memberikan basis pada variabel atau konstanta. Nah, lalu ada equality and inequality symbol.
yaitu membuat tanda lebih dari dan lebih dari atau sama dengan. Lalu selanjutnya ada constants, memberikan nilai konstanta. Lalu ada trigonometrics and logarithmic function untuk membuat tanda logaritma dan trigonometri. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan aplikasi Algebrator untuk mengerjakan beberapa soal. Yang pertama kita akan klik new untuk membuka lembar baru. Lalu di sini kita tulis soalnya. Saya akan mencari atau menentukan koordinat suatu titik yang berada di antara titik. Pertama, untuk mencari koordinat suatu titik, kita klik wizard. Terus kita klik line. Next. Lalu midpoint of line. Join into file. Nah, terus kita klik angkanya di sini. Di sini kita 1. Terus di sini ada 2, sini ada 5, dan di sini ada 7. Oke, setelah itu kita klik solve step. Nah, kita klik lagi. Solve step ini adalah untuk memunculkan beberapa langkah-langkah jawaban yang kita cari, langkah-langkah jawaban dari soal yang kita cari. Nah, lalu muncul grafiknya dari soal itu. Nah, jadi menentukan koordinat suatu titik yang berada di antara titik 1,2 dan 5,7 yaitu 3,4,5. Ini bisa kita zoom in, bisa kita zoom outin seperti ini. Nah, baik. Lalu kita coba lagi, kita buka problem baru atau lembar baru dengan angka yang berbeda. Kita klik wizard, lalu line atau next. Oke, kita akan menggunakan soal yang baru. Kita klik wizard. Lalu di sini kan banyak subtopik ya, atau topik. Kita pilih yang parabola. Lalu next. Lalu kita pilih equation of parabola using focus. And directrix. Lalu next. Nah, setelah itu kita ketik 3,6. Lalu sama dengan sini kita tulis
tulis X sama dengan minus 7 minus 1. Lalu keluar step-step langkah-langkah penyelesaiannya. Bisa kita lihat. Nah, ini dia grafik dari soal tersebut. Lalu kita bisa lihat nih cara-cara dari soal ini tuh gimana. Nah, ini bawahnya ada cara-caranya. Jadi jika kita ingin melihat langsung cara-caranya, kita bisa. Nah, pasti nanya gimana? Kenapa sih jawabannya gini? Kita bisa klik explain. Nah, sini tuh ada penjelasannya. Tuh, in order to find the equation of a parabola when its focus and its direction are known. Jadi kita bisa tahu alasannya itu apa aja. Nah, penasaran kenapa sih jawabannya bisa akhirannya begini. Kita bisa klik explain untuk tahu penjelasannya kayak gimana. Oke, sekian penjelasan saya tentang aplikasi software Algebrator. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.